Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alvia Akmalia Safitri. My student's number is 192122066. In this section, we will talk about assessment for placement or placement test. What is it? Placement test is a test that used for placing students into a particular level in a course class or in an academic program. And this placement, it can be based on the shared characteristic of the students. For example, their level of proficiency, their background, their interest, and their goals. And placement test aims to figure out where the student stands in both of cognitive and aptitude capacity. Dan kenapa seorang guru itu membutuhkan placement test dalam kelasnya? Karena pada dasarnya ketika seorang guru mengajar di sebuah kelas yang semua murid ini memiliki setidaknya satu poin kunci yang merupakan kesamaan mereka, maka guru itu bisa sedikit lebih mudah untuk merancang sebuah pembelajaran yang nantinya akan membantu murid-muridnya dalam mengembangkan skill dan pengetahuan mereka. Adapun untuk perbedaan-perbedaan kecil lainnya, guru itu akan menggunakan senjata berupa kesamaan itu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu melalui ongoing assessment. And placement test can be both in higher stakes and lower stakes. In higher stakes, here we have research that conducted by Bachman and Palmer in 1996, which provided an example of a placement test which purposed for selecting students for a university-level sheltered academic writing programs. Dan penelitian ini sangat membantu karena yang pertama, it demonstrates the value of specification-driven placement testing, dan yang kedua, it provides excellent task development detail yang akan membantu untuk perkembangan placement test untuk higher stakes di masa yang akan datang. Lalu untuk lower stakes-nya sendiri, ada penelitian yang dilakukan oleh Gottlieb pada tahun 2006 yang menghasilkan sebuah decision tree for the identification and placement for English language learners atau ELL in schools. Ya, di mana Gottlieb ini dalam penelitiannya menggunakan multiple instrumen untuk sebuah prosedur dalam placement test. Can-do statements for placement assessment. What is can-do statements? Can-do statements ini sama seperti kuesioner biasa, tapi di dalamnya itu mengacu pada sebuah benchmark atau sebuah kriteria di mana siswa ini harus menentukan dirinya apakah dirinya sudah masuk ke dalam kriteria itu atau tidak. Nah, kriteria ini bisa dimuat dalam satu kalimat lalu diuraikan menjadi beberapa statement gitu. Nanti jawabannya itu adalah yes or no. Nah, can-do statements can be a medium for self-assessment, teacher assessment, or even both of them. Di sini saya akan memberikan contoh ya dari can-do statement for placement assessment. The benchmark here is students at this level can ask and answer simple questions and initiate and respond to statements about a familiar topic. Di sini adalah student self-assessment, soalnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya di sini ada statementnya adalah tell my teacher I did my homework, ask my friend to eat lunch with me, talk about weather today, ask my teacher to explain a word. Semuanya statement ini adalah bagian dari familiar topic. Lalu bagaimana dengan teacher evaluation-nya? Bentuknya seperti ini. Tapi harus digarisbawahi ya bahwa teacher evaluation itu sebenarnya tidak wajib, tapi jika ada itu akan semakin baik. Nah, teacher evaluation-nya itu adalah statement seperti ini. At school, bla 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 bla, ini adalah nama siswanya, can tell me if she or he finished her or his homework, ask a friend to eat lunch with her or him, talk about the weather today, ask me to explain the meaning of a word. Ini juga sama ya, masih yes or no question. And then what to do if both of the teacher and the students have completed the can-do statements? Nah, kalau misalnya sudah mengisi dua-duanya nih ya, baik gurunya maupun siswanya itu sudah mengisi can-do statements, itu biasanya akan dilanjutkan dengan adanya assessment conference. Nah, assessment conference ini adalah kejadian atau proses di mana baik guru maupun siswa itu membandingkan hasil dari kuesioner mereka tentang can-do statements, dan mereka akan mendapatkan kesimpulan apakah jawaban ini sudah betul atau tidak, seperti itu. Nah, jika proses ini dilengkapi
ya. Semua prosesnya lengkap, jadi gurunya menilai, siswanya menilai, lalu diadakan assessment conference seperti ini. Maka prosedurnya ini akan menjadi informatif dan sangat bermanfaat untuk siswanya itu sendiri. Kenapa? Because it helps students for the first one is to understand their relative ability realistically, and the second is to improve their skills in assessing their own language development, and the last is to set realistic goals for the future. Now the next is about placement decision. In conducting a placement assessment and determining a placement decision, it should be noted that the use of several instruments is highly recommended. Why? Karena semakin banyak instrumennya, maka informasi yang didapatkan dari siswanya itu akan semakin banyak. Dan semakin banyak informasi yang kita dapatkan mengenai siswa kita, maka akan semakin mudah juga bagi kita untuk mendukung mereka untuk belajar dan menempatkan mereka pada posisi atau kelas yang tepat gitu. Nah, kalau contoh dari placement test sendiri di Indonesia itu yang saya alami ada ketika SMA yang namanya psikotes. Jadi ketika masuk sedang di MOS gitu ya, ada yang namanya psikotes. Nah, psikotes ini bertujuan untuk menempatkan siswa dalam 3 golongan kelas. Ada kelas MIPA, kelas IPS, dan juga kelas bahasa. Kebetulan dulu ketika saya mendaftar masuk SMA, saya itu mendaftar di kelas IPS. Namun setelah psikotes keluar, ternyata saya lebih cocok di kelas MIPA. Akhirnya, sampai lulus pun saya tetap di kelas MIPA dan tidak pindah lagi ke kelas IPS. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya placement test ini diharapkan bisa membantu siswa dalam menemukan minat dan bakatnya sesuai dengan kecocokan yang sudah ditemukan dalam placement test itu sendiri. Sehingga nanti siswa akan merasa terbantu dan juga termotivasi untuk terus berkembang lagi sesuai dengan apa yang sudah dia miliki di dalam dirinya. And that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.